Kemegahan perpaduan alunan instrumen musik dalam sebuah pagelaran orkestra menjadi yang utama. Namun, bagaimana jika seluruh instrumen musiknya terbuat dari bambu? Tak kalah megah tentunya. Walau terbuat dari bambu, suara instrumen musik ini bisa diadu dengan alat musik kayu. Bahkan alat musik berbahan bambu ini memiliki keistimewaannya sendiri. Kalau yang saya pakai itu yang agak diameternya besar, itu lebih ke ngelow suaranya. Dan gaungnya itu agak lumayan lama. Dari itunya mungkin berapa persen ngaruhnya kayak gitu. Nah kalau yang ininya full karena biola itu akustik ya, jadi lebih kerasa gitu bambunya dibandingkan dengan yang gitar. Di dalam workshop yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat inilah bambu diolah menjadi beragam alat musik. Bambu lebih kuat daripada kayu. Bambu adalah material masa depan. Tak puas dengan produk bambu yang ada, Adang Muhyiddin mencoba membuat inovasi pada instrumen musik. Dianggap sebagai barang buangan lah, tidak dianggap di Indonesia. Nah dari situ berpikir membuat suatu produk yang beda dengan daripada yang lain. Selama ini kan melihat masyarakat hanya membuat tangga, kursi biasa. Dari situ membuat suatu inovasi yang tidak ada di luar, yang harga ekonomisnya tinggi. Tak memiliki bekal tentang pembuatan alat musik, pria lulusan teknik korosi dari Jerman ini pantang menyerah. Meski sempat gagal karena alat musik yang diciptakannya tak menghasilkan suara, Adang tak berhenti hingga berhasil membuat instrumen musik bambunya yang diberi nama Virageawi, yang berarti cuma bambu. Sejak 5 tahun lalu, Adang bersama rekan-rekannya sesama pecinta bambu juga mendirikan Indonesian Bamboo Community sebagai wadah saling berbagi dan berkarya. Untuk membuat alat musik, bambu yang diperlukan tak memiliki spesifikasi khusus. Namun bambu yang digunakan rata-rata berusia di atas 2 tahun, karena ukuran panjang bambu sudah mencukupi. Selain itu, bambu juga harus disimpan di tempat teduh agar tak terkena paparan sinar matahari langsung. Ini berfungsi untuk menjaga warna bambu. Biasanya, dari satu batang bambu dengan panjang 6 meter dan berdiameter 8 hingga 15 cm bisa menjadi beberapa alat musik. Satu batang bambu biasanya dapat menjadi 8 buah instrumen biola, atau bisa menjadi 3 buah gitar. Namun, untuk membuat satu set drum, biasanya memerlukan lebih banyak bahan bambu, yaitu 3 batang bambu. Proses pembuatan instrumen musik bambu ini tergolong kompleks dan panjang. Untuk pembuatan gitar saja misalnya, bisa 15 kali lipat lebih banyak daripada gitar kayu. Dalam membuat gitar, 90% bahannya adalah bambu, sedang sisanya terbuat dari kayu. Diawali dengan memotong bambu menjadi beberapa bagian, kulit bagian luar dan dalam bambu pun dihilangkan. Kemudian bambu direbus. Ini dilakukan agar bambu bisa bertahan lama. Apalagi untuk pasar ke luar negeri itu tidak boleh ada unsur kimia. Makanya kita menggunakan pengawetannya dengan alami, itu dengan perebusan. Direbus itu sampai setelah 100 derajat dimasukkan bambu, kemudian ditambah garam dan kapur. Itu intinya untuk menghilangkan protein yang ada di dalam bambu itu. Selanjutnya dilakukan proses laminasi, yaitu proses perekatan menggunakan lem. Proses laminasi dapat dilakukan berkali-kali hingga didapat ukuran serta ketebalan material instrumen yang diinginkan. Di proses press ini butuh waktu hingga 12 jam lamanya untuk membuat bilah-bilah bambu menjadi satu keutuhan seperti ini. Bambu yang telah menyatu kemudian dihaluskan untuk dijadikan neck atau leher gitar. Masing-masing bagian gitar dirakit hingga dapat menghasilkan suara. Untuk kualitas, gitar berbahan dasar bambu siap diadu. Jika melihat tahap pembuatan yang benar, bambu dapat lebih kuat dan tahan lama dari material kayu lainnya. Justru dari masyarakat sendiri sih kalau kekurangannya. Soalnya kan masyarakat selalu bertanya, bambu pasti tidak kuat.
Tapi kalau misalkan dengan treatment tertentu, bambu lebih kuat daripada kayu. Supaya instrumen bambu bertahan lama, maka proses perawatannya juga harus benar. Nah, karena ini terbuat dari bambu, maka proses pembersihannya itu tidak boleh ada unsur air ya, Kang ya. Jadi dibersihkannya itu cukup dengan kuas aja, kemudian dibersihkan. Dan untuk proses penyimpanannya, itu tidak boleh disimpan di ruangan yang lembab. Karena di ruangan yang lembab selama 1 minggu aja nggak dipakai, itu bisa berjamur nih alat musiknya. Maka simpanlah alat musik bambu di ruangan yang normal suhunya, yaitu yang bersuhu kamar. Alat-alat musik bambu Virageawi dibanderol dengan harga bervariasi. % pasar yang dituju adalah mancanegara. Ada 12 negara telah menjadi pemasaran instrumen musik bambu ini, seperti Belgia, Jepang, Amerika, Prancis, Singapura, Meksiko, Filipina, dan Malaysia. Di bawah Indonesian Bamboo Community yang didirikan sejak 5 tahun lalu ini, kegiatan bambu semakin dikembangkan. Mulai dari menerima rekor muri atas pagelaran yang diadakan, hingga menggelar pagelaran seni Fiesta Bambu sebagai ajang berkumpulnya pecinta bambu se-Indonesia. Pagelaran ini akan berlangsung pada 29 April mendatang di Cimahi, Jawa Barat, dengan menghadirkan perajin bambu dari 12 provinsi se-Nusantara. Meski karyanya sempat dijiplak tanpa izin, namun tak menyurutkan semangat Adang untuk tetap berkreasi. Ia masih memiliki mimpi untuk membuat instrumen jenis lainnya, yaitu piano. Jadi saya bermimpi membuat orkestra simfoni bambu dengan lagu-lagunya, lagu-lagu klasik, Mozart, Beethoven. Mimpinya ke depan dia membuat ini orkestra bambu yang pertama di dunia. Dalam sebulan, Adang dan komunitasnya bisa hasilkan 100 juta rupiah dalam memproduksi instrumen musik bambu. Salah satu grup musik yang menggunakan instrumen bambu ini adalah The Bamboo Essential. Melalui alunan nada, mereka mengenalkan instrumen musik bambu ke belahan dunia. Sangat bangga sekali, apalagi alat musik kita go internasional gitu. Adang beserta komunitasnya membuktikan bahwa dengan kreativitas dan cinta, mereka dapat memanfaatkan bambu menjadi produk bernilai ekonomis sekaligus menaikkan kelasnya. Novita Sari, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.